Karena bisa disebut kalau UIN nggak ada Usuluddinnya kan tidak ada keilmuan keislamannya di situ ya. Kalau mahasiswa sendiri, terutama di SEMA maupun DEMA, menanggapi tentang konsep wasatiyah atau kampus wasatiyah sendiri, itu gimana kira-kira? Bapak Dr. Supardi MA, calon profesor. Amin. Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Salatiga. Ya. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Almer. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast kita yang perdana Bapak. Jadi mungkin ada tanggapan Pak dari podcast kita? Ya, tentu podcast ini program yang bagus sekali untuk bagaimana kita bisa mendiseminasikan pengetahuan kita yang selama ini kita pelajari, kemudian juga sebagai wahana komunikasi antara berbagai sivitas akademika dengan masyarakat. Jadi ini sangat urgen, apalagi di zaman dan era yang sudah sedemikian maju dengan teknologi ini. Oke. Lalu ada juga Mas Rizal. Ya, Mas dari selaku ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa. Prodi apa, Mas? Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Semester Sekarang 6. Sekarang 6. Oke. Sama Mas Azim. Mas Azim. Selaku Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Oke. Dari prodi? Prodi SPI ya? SPI, Sejarah Peradaban Islam. Ya. Oke. Mas Azim sama Mas Rizal. Oh ya Pak, ini terkait dengan pelaksanaan podcast ini, kita juga terima kasih sudah dibantu dari Bank Indonesia, BI. Kita dibantu banyak sekali, mulai dari ini beberapa kamera. Main kamera ini kita pakai dari Sony A73 kalau nggak salah. Lalu dari lighting dan sebagainya. Oke. Pak Pardi. Kita panggilnya Pak Pardi gitu ya? Ya, gitu aja. Ya. Ngomong-ngomong, sudah sejauh mana Pak ini proses guru besar ya? Kemarin dengar-dengar sudah uji kompetensi ya? Ya. Oke. Lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Waktu itu ya tegang sekali karena dihadapi 3 profesor, kemudian kita harus presentasi tentang keilmuan kita, riwayat riset kita, kemudian inovasi pendidikan apa yang nanti akan kita lakukan di masa mendatang. Nah itu kemudian alhamdulillah pada tanggal 27 Desember itu surat keputusan tentang kelulusan Ujikom sudah saya terima. Dinyatakan lulus berarti Pak? Dinyatakan lulus. Oke, berarti tahapnya kurang apa lagi Pak? Tinggal menunggu SK dari Menteri Agama. SK Guru Besar? SK Guru Besar. Alhamdulillah, berarti bentar lagi panen guru besar ini. Yes. Iya. Kalau Mas Rizal ini? Mas Rizal. Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ini kan sepakat ya? Dewan Eksekutif Mahasiswa sama Senat Mahasiswa. Berarti bisa disebut ada kata eksekutif, ada senat, berarti ini pendidikan politik, ya kan? Ya, belajar berpolitik. Ya. Trias Politika, betul? Oh, di sini tidak ada trias politika karena lembaga yudikatifnya itu belum ada. Nah itu yang mau saya tanyakan. Kalau trias politika berarti kan harus ada yudikatif kan berarti. Oke. Berarti kalau dari DEMA sendiri, Dewan Eksekutif Mahasiswa, tugas fungsinya apa ini berarti? Tugas fungsinya itu lebih ke arah eksekutif ya. Jadi melakukan undang-undang yang sudah disahkan oleh SEMA. Kemudian nanti juga berkolaborasi dengan himpunan mahasiswa program studi yang ada untuk melaksanakan program-program yang memang sudah disusun pada awal kepengurusan. Oke gitu. Kalau Senat?
Agak deket Mas, mic-nya dideketin aja nggak apa-apa mic-nya. Oke, gimana? Jadi kalau senat itu gini Pak, garis besarnya itu agak deket lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, agak naik. Oke. Ya, jadi kalau saya ulangi ya. Iya. Kalau dari senat itu garis besarnya itu kita ada 3 sebenarnya. Tugas si senat itu di fakultas. Yaitu yang pertama itu tentang legislatif. Kemudian ada anggaran dan juga pengawasan atau pengawalan. Oke. Gitu. Jadi untuk legislatifnya kita tuh merancang atau membuat sebuah undang-undang ataupun ADART yang lain-lain. Kemudian nanti di anggaran nanti kita itu hubungannya 3 itu ada hubungannya semua. Jadi di anggaran nanti kita juga kawal entah itu dari DEMA maupun dari himpunan mahasiswa. Oke. Gitu. Oke, jadi lebih kepada fungsi legislatif membuat peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Sejauh ini contoh produk hukum yang sudah dibuat legislatif contohnya apa? Itu kita ada undang-undang Ormawa, undang-undang mahasiswa, dan ini nanti setiap Ormawa itu ada undang-undangnya sendiri. Oh gitu. Terus nanti di SEMA juga ada ADART. Kemudian ini yang mau just information aja ya. Oke. Besok ini nanti kita rencanakan adanya public hearing Fakultas FADA. Oke. Objeknya itu dari mahasiswa untuk kepada akademik. Jadi gitu. kita gimana ya menyalurkan aspirasi tapi dengan santun lah. Oh gitu ya. Oke. Ya berarti tapi apa ya dari segi senat mahasiswa sendiri itu mohon maaf nih. Berarti ada model fraksi gitu nggak? Ada Pak. Ada. Kalau boleh tahu Mas Azim dari fraksi apa? Fraksi Jaya. Oke. Kalau dari DEMA berarti pakai partai atau? Kalau DEMA itu pemilihannya pakai partai ya kan, tetapi kemudian untuk susunan stafnya itu dari tahun ini ya. Tahun ini itu kami memakai sistem politik. Jadi harus ada rekomendasi dari partai politik yang ada. Oh gitu. Oke, ini cukup menarik ya kami kira, terutama saya kira kalau sudah terjun di dunia kampus ini sudah lumrah ya, tapi mungkin bagi masyarakat umum gitu organisasi mahasiswa itu tidak sesimpel yang dibayangkan gitu. Betul, jadi karena dari prosesnya itu kan juga bertahap gitu ya. Oke. Kita ke Pak Dekan lagi nih. Pak Dekan, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora itu kalau boleh tahu cakupan keilmuannya itu apa saja sih Pak? Ya, sebetulnya sesuai namanya Mas Albert. Jadi Usuluddin tentu itu adalah ilmu agama, di mana di situ kita punya prodi ilmu tafsir. Jadi kemudian prodi akidah dan filsafat. Itu juga Usuluddin, ada ilmu hadis itu. Kemudian adab itu kita punya sejarah peradaban Islam dan sastra Arab. Lalu kemudian humaniora, di situ ada ilmu perpustakaan, itu juga keilmuan humaniora. Sebetulnya fakultas itu terlalu besar ya. Terlalu luas gitu ya. Terlalu luas. Iya, terlalu luas, benar. Kalau di tempat lain, win yang lain itu mungkin jadi 3 fakultas gitu. Usuluddin gitu, sendiri, biasanya Usuluddin dan pemikiran Islam. Kemudian adab itu sendiri, kemudian humaniora, sosial humaniora itu sendiri. Nah, ini mungkin dalam tahap awal menjadi UIN itu masih disatukan, tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan dipecah-pecah itu fakultas jika kita memang nanti semakin lama semakin besar. Berarti kalau berbicara ada Usuluddinnya, bisa diasumsikan berarti Fuadah ini ya, kalau UIN kan Islam ya Bapak. Jadi Usuluddin ini jantung atau pencirinya UIN berarti. Karena bisa disebut kalau UIN nggak ada Usuluddinnya kan tidak ada keilmuan keislamannya di situ ya. Karena Usuluddin itu kan usul itu kan dasar ya. Jadi ilmu-ilmu dasar keagamaan keislaman itu ada di Usuluddin. Jadi memang ini sebagai ciri khas UIN biasanya ada Usuluddin itu. Usuluddin itu.
menanggapi tentang ini Bapak. Kan ini kita kurma apa? Podcast Wadah ini kan yang pertama. Nah, ini kita kolaborasi sekalian dengan program tahunan fakultas. Yang tahun kemarin kita sempat absen. Kurma itu kuliah Ramadan kita tahun kemarin absen, tahun ini kita merger dengan podcast Wadah ini. Nah, tema kita kan adalah wasatiyah. Yang merupakan topik bukan topik sih, tema besar di Kementerian Agama. Yang kemudian oleh kampus, oleh UIN sendiri diadaptasi menjadi wasatiyah, ditambah dengan konsep yang lain yaitu konsep hijau, kampus hijau, Green Wasatiyah Kampus. Nah, Fuada sendiri dengan keilmuan tadi Bapak, itu kira-kira kontribusi baik secara pemikiran, secara akademik maupun secara praktis itu terkait dengan wasatiyah atau moderasi beragama itu apa? Ya, kalau Fuada sendiri Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora itu kan titik fokus ilmu agama itu. Bagaimana menghadirkan pemikiran akidah yang moderat itu dari sisi itu. Kemudian dari sisi tafsirnya kan ada berbagai macam tafsir itu. Nah, itu juga mengarah kepada yang moderat. Juga jadi dari pemahaman, pemikiran, kemudian dari sisi keislaman yang ingin ditampilkan di masyarakat itu keislaman yang moderat, terutama dari ilmu-ilmu usuluddinnya itu semacam itu. Bagaimana menampilkan kajian-kajian tafsir tentang wasatiyah, kemudian juga hadis wasatiyah dan pemikiran-pemikiran para tokoh yang menganut paham wasatiyah ini. Nah, itu dari sisi keilmuan. Kalau dari segi praktisnya kira-kira ada nggak? Dalam tataran praktisnya tentu kita kembangkan nilai-nilai moderat itu dalam wujud praktek bagaimana kita bersosial itu. Jadi praktek sosial yang moderat di mana kita itu apalagi di Salatiga ini sebagai kota toleran betul. Selalu mengedepankan bagaimana wasatiyah atau moderasi ini dikembangkan bersama-sama dengan pemeluk agama lain yang ada di Salatiga. Dan dalam kegiatan pun kita sering bekerja sama dengan UKSW untuk menjalin dan memaknai kemoderatan itu. Di samping itu juga kajian-kajian, di samping kajian-kajian secara keilmuan karena kita memang kampus, maka juga program live in di pemeluk agama lain juga pernah kita lakukan itu dalam rangka menjalin toleransi itu sebagai buah dari wawasan Islam yang moderat itu. Kalau wasatiyah sendiri itu makna secara bahasa mungkin atau arti secara bahasa sendiri itu sebenarnya apa wasatiyah? Wasato itu dalam bahasa Arab artinya tengah-tengah gitu ya. Jadi tengah-tengah itu artinya tidak condong ke kanan, kemudian tidak ekstrim, dan tidak condong terlalu yang ke kiri, tapi berada memposisikan diri sebagai tengah-tengah. Jalan setengah itu dari kata wasato tadi. Nah, kemudian jadi sikap ini istilahnya mengajak kita untuk bersikap yang tengah-tengah, mengambil jalan tengah di dalam kita beragama ini. Dalam beragama ini sebagai seorang yang hidup di tengah bangsa Indonesia yang majemuk. Seperti itu. Menarik sekali. Kalau gini, sekarang kita ke bro mahasiswa ini sebagai penggawanya mahasiswa. Gimana Mas? Kalau mahasiswa sendiri, terutama di SEMA maupun DEMA, menanggapi tentang konsep wasatiyah atau kampus wasatiyah sendiri, itu gimana kira-kira? Dari Mas Rizal dulu. Mungkin terkait dengan kampus wasatiyah. Mic-nya taruh depan aja. Soalnya ini harus lurus gitu. Jadi kita bicara terkait dengan program kerja DEMA. Jadi di program kerja DEMA itu ada yang namanya kemudian diskusi ekologi dan juga bedah lagu. Nah,
Dua ini ekologi itu kita mengambil ataupun apa namanya dasarnya itu dari tagline kampus Green Wasatiyah. Yang mana nanti output dari diskusi ekologi ini ada acara penanaman pohon. Benar. Ekologi itu berarti konsepnya wawasan lingkungan ya? Ya. Lanjut gimana? Kemudian terkait dengan Wasatiyah, kita tadi kan sudah dijelaskan bahwa tengah-tengah ya. Makanya kemudian Dewan Eksekutif Mahasiswa ada ini yang mana membawahi 6 program studi itu tidak bisa kemudian hanya berpaku pada satu program studi. Jadi kita harus berada di tengah untuk menyeimbangkan antara semua, tidak boleh ekstrim ke adabnya ataupun ke Islamnya gitu. Kalau dari SEMA sendiri kira-kira ada pandangan apa terkait dengan konsep Wasatiyah, kampus Wasatiyah ini? Jadi kalau Wasatiyah itu kan kalau menurut saya itu kan tetap di tengah-tengah ya. Berarti kan bisa dikatakan adil juga. Misalkan. Nah itu kalau di SEMA itu kan secara tidak langsung menjadi lembaga penegak hukum di Ormawa. Jadi kita punya peraturan-peraturan yang harus ditegakkan. Maka dari mahasiswa-mahasiswa itu kita berusaha menegakkan apa yang ada di undang-undang, apa yang ada di hukum yang udah disahkan oleh SEMA. Jadi ini sedikit cerita ya. Silakan. Ini kemarin tuh pas PBAK itu ada sih 1-2 peserta PBAK merokok. Merokok di saat jalannya acara PBAK. Kita mau gimana pun kalau itu entah itu teman kita atau gimana, itu tetap kita bersihkan. Jangan sampai orang-orang seperti itu kita mengotori yang namanya Wasatiyah kampus. Seperti itu aja. Kalau terkait dengan keagamaan gitu. Kalau terkait keagamaan yang menurut SEMA itu kan ada di apa ya namanya, kode etik mahasiswa. Jadi kan kita pasal 3 kalau nggak salah itu menyebutkan kita juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga yang menjadi bekal saya untuk di sini itu memegang Wasatiyah, karena kan itu juga ada unsur dari keagamaannya juga. Kalau di bulan Ramadan ini sudah raker belum? Ada beberapa yang belum sih. Belum. Kalau dari Dema? Alhamdulillahnya Dema sudah raker minggu kemarin. Ada program atau kegiatan nggak di bulan Ramadan kira-kira? Kalau membicarakan kegiatan bulan Ramadan pasti ada ya. Itu mungkin masih agak mirip dengan tahun kemarin, akan tetapi kemudian ada beberapa tema yang mungkin akan kita bahas di bulan Ramadan yang akan datang. Itu konsep dari program kerja ini itu pasti diskusi yang nanti di acara puncaknya itu dibuka bersama. Gitu. Jadi kemudian terkait dengan diskusi ini kan yang kita tahu bahwa kemudian pada masa sekarang ini terlebih pada agama Islam kan banyak sekali perpecahan, apalagi ya banyak kubu-kubu. Nah, itu mungkin bisa kita kaji untuk mencari apa yang sebenarnya moderat dari Islam sendiri, karena kan kemudian dari Menteri Agama itu merumuskan moderasi beragama di semua 6 agama, tapi kan dari Islamnya sendiri aja belum mencapai titik moderat itu. Jadi rencananya mau ada tadi ya, mungkin mencari benang kusut di mana gitu ya. Di Islam sendiri kok ada yang masih tercerai-berai gitu ya. Kalau SEMA ada kegiatan nggak kira-kira di Ramadan ini? Mungkin kita hanya ini ya Pak, menyukseskan aja sih acara Dema gitu aja. Karena kalau melihat dari SEMA tentang eksekutif itu ya bisa dikatakan kurang linear. Gitu. Ya siapa tahu ada reses kalian buka bersama gitu. Bisa itu reses kalian buka bersama. Kalau dari kampus sendiri Pak, mungkin ada kegiatan besar apa di bulan Ramadan ini?
Di kegiatan Ramadan untuk Fuadah itu dalam tema besar FGD Wasatiyah Islam atau FGD Moderasi Beragama itu juga teragendakan. Namun secara lebih detail nanti pada saatnya mungkin dari jurusan itu karena PJ-nya di jurusan yang melaksanakan kegiatan itu, di mana biasanya diisi dengan diskusi. Kita undang pakar, kemudian nanti ada diskusi di situ. Kalau di bulan Ramadan mungkin nanti akan dilaksanakan mungkin habis asar sampai buka puasa, biasanya begitu. Kemudian bisa saja nanti yang mengisi lintas iman itu dari berbagai tokoh agama kemudian memandang tentang entah diskusi tentang wasatiyah itu sendiri atau tentang bagaimana nilai-nilai puasa dalam agama-agama itu untuk mencari titik temu bagaimana puasa-puasa di dalam agama-agama. Ya karena di beberapa agama itu kan ada juga peribadatan yang dengan prinsip puasa juga ya. Yaitu nanti menarik saya kira ketika ada fokus group discussion terkait dengan berpuasa lalu lintas iman dan sebagainya. Mungkin Bapak untuk closing statementnya mungkin bisa memberikan tanggapan atau sepatah dua kata terkait dengan, karena podcast kita ini premier nanti akan ditayangkan ketika awal bulan Ramadan. Jadi mungkin bisa memberikan pesan kepada teman-teman di bulan Ramadan. Di kamera sini Ham ya. Kamera sini. Oke, silakan Pak. Ya, jadi kami dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua umat Islam. Semoga ibadah puasa ini betul-betul menjadikan kita menjadi manusia yang bertakwa, meningkat iman, keislaman kita, sehingga bisa mewujudkan peradaban yang damai dan moderat untuk menggapai cita-cita kemanusiaan, yaitu manusia yang bermartabat. Oke. Terima kasih Pak Dr. Supardi, terus Mas Rizal dan Mas Azim hadir di podcast Fuadah siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk melanjutkan revisi.